Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak Ainun Nemah. Kakak merupakan salah satu mahasiswi Winantasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dipermudah dan diperlancar Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kalian dapat menentukan luas permukaan dan volume tabung. Nah, kemudian kalian juga dapat menentukan luas permukaan dan volume kerucut. Nah, yang terakhir, kalian dapat menentukan luas permukaan dan volume bola. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bangun datar yang kongruen dan yang sebangun. Nah, yaitu segitiga yang kongruen dan segitiga yang sebangun. Nah, pada segitiga itu terdapat sisi dan sudut. Nah, sisinya itu berbentuk tegak atau lurus. Nah, sedangkan pada bangun ruang sisi lengkung, sisinya itu berbentuk lengkung atau seperti lingkaran. Nah, langsung kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu ada 3. Yang pertama adalah tabung, dan yang kedua kerucut, dan yang terakhir adalah bola. Untuk yang tabung adalah suatu bangun yang dibatasi oleh 2 bidang sisi yang sejajar dan kongruen yang berbentuk lingkaran, serta bidang sisi tegak berbentuk selongsong yang disebut selubung atau selimut tabung. Nah, jadi tabung itu terdiri dari 2 bidang sisi yang sejajar, yaitu lingkaran sejajar atas dan bawah. Kemudian di tengahnya ada bidang yang tegak berbentuk selongsong atau selubung. Nah, kemudian unsur-unsur tabung itu yang pertama adalah sisi alas dan atas tabung berupa lingkaran. Nah, alas dan atas tabungnya berupa lingkaran. Kemudian yang kedua ada jari-jari tabung atau dilambangkan dengan R. Nah, yang kemudian tinggi tabung atau juga dilambangkan dengan T. Selanjutnya selimut tabung berupa sisi lengkung yang menyelimuti sisi tabung. Nah, itu disebut sebagai selimut tabung. Akhir, banyak rusuk 2 dan tidak memiliki titik sudut. Nah, banyak rusuknya ada 2 dan tidak memiliki titik sudut karena berbentuk lingkaran atau sisinya sisi lengkung. Nah, selanjutnya tabung tersusun dari 3 buah bangun datar, yaitu 2 buah lingkaran sebagai alas dan atap tabung, kemudian 1 buah persegi panjang sebagai bidang lengkungnya atau selimut tabung. Nah, rangkaian dari ketiga bidang datar itu disebut sebagai jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung tersebut itu merupakan rangkaian dari 3 buah bangun datar yang membentuk sebuah tabung. Kita masuk ke luas permukaan dan volume tabung. Nah, untuk luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, di situ 2 dikali dengan luas alas adalah lingkaran, luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat, dan ditambah dengan luas selimut. Nah, luas selimut rumusnya adalah 2VRT. Nah, lalu kita gabungkan, jadinya 2VR dikali dengan R ditambah dengan T, sehingga rumus luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R ditambah dengan T, dengan R sama dengan jari-jari lingkaran dan T sama dengan tinggi tabung. Nah, itu untuk rumus luas permukaan tabung. Sedangkan rumus volume tabung ialah luas alas dikali dengan tinggi. Luas alas tadi adalah luas lingkaran, yaitu VR kuadrat dikali dengan tinggi T, sehingga rumus volume tabung ialah VR kuadrat T. Nah, itu untuk rumus-rumus luas permukaan dan volume tabung. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di sini sebuah tabung memiliki tinggi 22 cm dan jari-jari lingkaran alasnya adalah 7 cm
Hitunglah luas permukaan dan volume tabung tersebut. Gunakan nilai V sama dengan 22/7. Nah, untuk penyelesaiannya, kita cari apa-apa saja yang diketahui. Di situ yang diketahuinya adalah tinggi T sama dengan 22 cm dan jari-jari lingkarannya adalah R sama dengan 7 cm. Kemudian V sama dengan 22/7 dan yang ditanyakan luas permukaan tabung dan volume tabung. Nah, untuk jawabannya, yang pertama luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung tadi rumusnya adalah 2VR dikali R ditambah dengan T. Nah, tinggal kita masukkan nilai V tadi 22/7 dan nilai R adalah 7. Kemudian nilai T sama dengan 22. Sehingga 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali dengan 7 tambah 22 menghasilkan 44 dikali 29 jadinya 1276 cm kuadrat. Nah, jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 1276 cm kuadrat. Nah, itu untuk luas permukaan tabung. Kemudian untuk volume tabung, nah tinggal kita masukkan rumusnya tadi apa? Rumusnya tadi kan VR kuadrat dikali dengan T. Nah, V-nya adalah 22/7 dikali dengan R7 kuadrat dikali dengan 22. Nah, jadi 22 dikali dengan 7 dikali dengan 22. Mengapa demikian? Karena 7 pangkat 2 kita bagi dengan 7 menghasilkan 7. Nah, jadi 22 dikali 7 dikali 22 sama dengan 3388 cm kubik. Nah, jadi volume tabung tersebut adalah 3388 cm kubik. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, untuk mencari luas permukaan dan volume tabung, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kerucut. Nah, kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh bidang sisi alas yang berbentuk lingkaran dan bidang sisi lain yang disebut selimut kerucut. Nah, jadi kerucut itu ada satu buah lingkaran dan satu buah bidang lainnya yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, unsur-unsur kerucut itu yang pertama ada jari-jari kerucut atau dilambangkan dengan R. Kemudian yang kedua, tinggi kerucut dilambangkan dengan T. Dan garis pelukis adalah garis yang menghubungkan titik puncak ke titik pada keliling bidang alas kerucut dan dilambangkan dengan S. Nah, selanjutnya banyak rusuk satu dan tidak memiliki titik sudut. Nah, rusuk itu adalah T-nya, tingginya ada 1 dan tidak memiliki titik sudut karena berbentuk sisi lengkung, yaitu lingkaran. Nah, untuk kerucut tersusun dari 2 bangun datar tadi, yaitu lingkaran sebagai alas dan selimut yang berupa bidang lengkung. Nah, kedua bangun datar yang menyusun kerucut tersebut disebut jaring-jaring kerucut. Jaring kerucut adalah rangkaian dari 2 buah bangun datar, yaitu lingkaran sebagai alas dan selimut yang berupa bidang lengkung. Nah, langsung saja kita masuk ke luas permukaan dan volume kerucut. Nah, untuk rumus luas permukaan kerucut yang pertama adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, luas alas adalah lingkaran VR kuadrat ditambah dengan luas selimut VR S dikali dengan S. R sama dengan jari-jari lingkaran alas kerucut dan S ialah garis pelukis atau biasa disebut dengan apotema. Kemudian rumus volume kerucut ialah 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, 1/3 dikali dengan VR kuadrat dikali dengan T. Sehingga rumus volume kerucut adalah 1/3 VR kuadrat T. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Diketahui jari-jari alas kerucut 8 cm dan tinggi kerucut 15 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kerucut. Nah, yang pertama
Kita tentukan diketahui dan ditanyanya dulu. Diketahuinya adalah jari-jari atau R sama dengan 8 cm dan tingginya sama dengan 15 cm. Nah, yang ditanyakannya luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Nah, yang pertama, untuk mencari luas permukaan kerucut, kita cari dulu panjang S-nya. Karena panjang S-nya tidak diketahui, maka kita mencari dengan rumus Pitagoras seperti yang sudah kita pelajari di kelas 8. Seperti apa rumus Pitagoras? Yaitu untuk mencari sisi miringnya ialah S dikali dengan S sama dengan akar dari alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Nah, seperti itu juga kita mencari garis pelukisnya. Nah, jadi di situ S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan R-nya tadi 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah dengan 225. Nah, jadi akar dari 289 adalah 17 cm. Nah, jadi panjang garis pelukisnya atau S adalah 17 cm. Nah, untuk masuk ke luas permukaan kerucut, kita langsung masukkan rumusnya tadi ialah PR dikali dengan S ditambah R. Nah, VR-nya kita gunakan 3,14 dikali dengan R8 dikali dengan S17 ditambah R8. Nah, jadi menghasilkan 25,12 dikali dengan 25 menghasilkan 628 cm kuadrat. Nah, jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 628 cm kuadrat. Nah, itu untuk luas permukaan kerucut. Kemudian untuk volume kerucut, tinggal kita masukkan juga rumusnya yang tadi, ialah sepertiga dikali VR kuadrat dikali dengan T. Nah, sepertiga dikali dengan 3,14 dikali dengan 8 kuadrat dikali dengan 15. Maka akan menghasilkan 1004,8 cm kubik. Nah, jadi volume kerucut tersebut adalah 1004,8 cm kubik. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, semoga dapat dipahami. Kemudian kita masuk ke bidang bangun ruang sisi lengkung yang terakhir, yaitu bola. Nah, untuk bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang lengkung. Bola merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi yang berupa bidang sisi lengkung. Nah, bola tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Nah, itu yang disebut dengan bola. Nah, untuk luas permukaan dan volume bola, rumus luas permukaan bola sama dengan VR 4 VR kuadrat. Nah, 4 VR kuadrat. Kemudian rumus volume bola ialah 4/3 VR pangkat 3. Nah, itu untuk rumus volume bola. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, jika diketahui sebuah bola dengan diameter 12 cm, hitunglah luas permukaan dan volume bola. Nah, yang diketahuinya adalah diameter atau D sama dengan 12 cm. Dan yang ditanyakan luas permukaan bola dan volume bola. Nah, sebelum kita masuk ke luas permukaan bola, kita cari dulu nilai R-nya, karena yang diketahui hanya diameter, dan untuk rumus mencari R adalah setengah dari diameter. Jadi setengah dari 12 adalah 6 cm, sehingga nilai R sama dengan 6 cm. Nah, untuk luas permukaan bolanya, kita masukkan rumus tadi 4 VR kuadrat. Nah, jadi 4 dikali 3,14 dikali dengan 6 kuadrat sama dengan 452,16 cm kuadrat. Luas permukaan bola tersebut adalah 452,16 cm kuadrat. Nah, itu untuk luas permukaan bola. Sedangkan untuk volume bola ialah 4/3
VR pangkat 3. Nah, langsung kita masukkan saja apa-apa saja yang diketahui, yaitu 4/3 dikali 3,14 dikali dengan 6 pangkat 3 menghasilkan 904,32 cm kubik. Jadi volume bola tersebut adalah 904,32 cm kubik. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Langsung saja. Nah, sekarang di sini ada latihan. Coba kalian kerjakan latihan-latihan berikut ini. Nah, di situ yang pertama, sebuah kaleng berbentuk tabung yang memiliki panjang diameternya 20 cm dan tingginya 50 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kaleng tersebut. Nah, dari semua soal tersebut, kalian tentukan dulu apa-apa saja yang diketahui dan kemudian apa yang ingin ditanyakannya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini ialah bangun ruang sisi lengkung ada 3. Nah, yang pertama tabung. Tabung adalah bangun ruang yang terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang yang disebut dengan selimut tabung. Nah, untuk rumus luas permukaan dan volume tabung ialah rumus permukaan tabung 2VR dikali R ditambah dengan T. Sedangkan rumus volume tabung ialah VR kuadrat T. Nah, untuk yang kedua yaitu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang terdiri dari 1 buah lingkaran. Rumus luas permukaan kerucut adalah VR dikali S ditambah R. Sedangkan rumus volume kerucut ialah 1/3 VR kuadrat T. Nah, yang terakhir adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk rumus luas permukaan bola ialah 4 VR kuadrat dan rumus volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat dan selalu kalian ingat dan teruslah belajar. Gapailah cita-cita kalian. Nah, kepada adik-adik sekalian, jangan lupa kerjakan latihannya dan selalu belajar di rumah. Pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.